وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita kalau mau bikin baik di bulan Rabiul Awal, sangat besar kemungkinan tangan Nabi narik kita. Ada kebaikan apapun kamu niatin sekarang waktunya teman-teman sekalian. Dibantuin nanti sama Nabi Muhammad. Nggak bisa bangun tahajud. Nah, mulai nih masih waktu tersisa nih. Bantuin nanti tangan Nabi narik. Pengen bisa istiqomah sholawatan agak susah kemarin coba usahain sekarang nanti itu cepet banget tangan Nabi narik kita. Apa aja pengen jadi istri yang solehah nih, biasanya suka berat, ada aja nih mulut susah bener, ngomel mulu sama suami. Bulan ini nanti tangan Nabi narik. Kalau Allah lihat kesungguh-sungguhan dalam hati kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk muhawilal ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yang pembolak-pembalik keadaan. Allah tuh kalau melihat Nabi Muhammad, nabinya udah gak tega sama kita, Allahnya juga bakal gak tega. Ayo deh teman-teman sekalian, periksa rasa, periksa hati. Jangan tega sama orang lain, jangan tega sama orang lain. Berikut sekalian, Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah menimpa kita, Nabi Muhammad berat. Padahal Nabi Muhammad gak ikut-ikut jadi penyebabnya. Masa kamu malah mengusahakan musibah terjadi sama orang lain gara-gara kamu? Jauh bener perasaannya. Nabi, musibah terjadi sama orang lain, Nabi yang gak tega. Padahal Nabi gak jadi penyebabnya. Masa kita umat yang ngaku cinta sama Nabi malah berusaha untuk memberikan musibah kepada orang lain gara-gara kita? Kalau suami kita punya istri yang gak solehah, kan musibah buat dia. Kita musibahnya dia. Kalau kita gak didik anak-anak kita dengan benar, marah-marah mulu kerjaannya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, kita jadi musibah buat anak kita, teman-teman saya sekalian. Ada hati yang terluka gara-gara kita. Kamu pikir kalau kamu ngomel-ngomel anaknya gak sakit hati apa? Saudaraku sekalian, tetangga kamu jahatin, kamu jadi musibah buat dia. Musibahnya dia itu, jika dia muslim, Nabi berat karenanya. Berarti kamu telah jadi orang yang membuat beratnya Nabi Muhammad alaihissalam. Kita ngaku cinta, ternyata di hadapan Nabi kita dianggap sebagai musuh karena memberatkan hati orang lain, menyedihkan hati orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi musibah. Nawar dagangan sampai melit bener, orang nyampe sakit hati gitu. Dia lepas juga dagangannya habis, kalau enggak udah ini deh nantinya malah rusak, basi, busuk, ini itu segala macam. Sedih hatinya. Dia ngadu pada Allah. Nabinya sedih loh karena musibah dia, dan kita penyebabnya. Dan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nah kan jauh banget gitu. Orang mengadukan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai jadi orang yang kita diadukan sama orang lain kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan dijahatin mulut sama kakak ipar saya. Ya Rasulullah, saya gak tahan dijahatin mulut sama orang itu. Ya Rasulullah, saya didukunin sama dia tuh Rasul. Ya ampun Rasulullah, saya. Kita diaduin sama orang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nih kebaikan-kebaikan hati yang bikin kita gak jadi orang yang diadukan pada Nabi atas keburukan-keburukan kita. Maka apapun yang masih sedang dikerjakan dari segala keburukan-keburukan, berhentilah teman-teman sekalian. Apapun aja yang masih dari keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, mudah-mudahan kita niatkan berhenti dan minta sama Allah tangan Nabi Muhammad narik kita semua insyaallah dari segala keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian saya muliakan, cara tentang fadilah dari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Ada banyak anugerah yang Allah turunkan di majelis maulid yang tidak diturunkan di majelis-majelis taklim seperti biasanya.
Majelis taklim kayak beginian banyak rahmatnya, banyak anugerahnya, banyak karunianya. Tapi majelis maulid lain lagi. Kenapa gitu? Dan majelis yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Kata Habib Ali Habsyi, di majelis maulid yang seperti ini Nabi Muhammad hadir, para arwah orang-orang soleh hadir, dan hadirnya mereka ini yang menurunkan rahmat karunia lebih besar daripada biasanya. Dan itu rahmat tuh kalau turun di orang kayak vitamin, teman-teman sekalian. Vitamin kalau badan tuh, vitamin tuh masuk ya, makanan yang bervitamin misalnya gitu, ke mata bikin mata jadi terang, ke kulit bikin kulit jadi cerah, jadi mulus, kan begitu ya teman-teman saya sekalian. Ke lambung bikin lambung jadi bener, ke jantung bikin jantung jadi bener. Orang yang lagi sakit jadi cepat sembuhnya, orang yang lagi masa penyembuhan jadi cepat segarnya, cepat pulihnya, gitu tuh. Itu tuh vitamin, itu rahmat Allah kalau turun tuh kayak begitu teman-teman saya sekalian. Nanti masuk ke setiap orang beda-beda. Yang ini ibadahnya rajin, tapi penyakit hatinya rada banyakan, masuk ke situ, jadi ngebenerin penyakit hatinya. Yang ini penyakit hati sih enggak, cuman suka sedih, suka merasa hatinya dirinya paling malang gitu, suka sedih-sedih gitu kan. Nah tuh vitamin masuk ke situ, bikin dia jadi lebih happy gitu kan. Teman-teman sekalian kayak gitu tuh vitamin tuh masuk ke, oh yang ini nih ibadahnya bagus, apaannya bagus, cuman urusan rezekinya seret banget. Aduh, ini kayaknya urusan rezeki pada tertarik nih. Ya, jadi langsung gitu. Itu rahmat Allah SWT diturunkan di majelis-majelis maulid yang seperti itu. Kenapa mesti bikinnya sekalian besar gitu Ustazah? Karena kalau besar yang hadir banyak. Kalau yang hadir banyak lebih memungkinkan untuk kehadiran manusia paling agung, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Demo aja kalau orang banyak kan nggak bakalan ditolak, betul apa enggak? Gitu ya. Demikian pula dengan itu acara maulid itu semacam kita ngetuk pintunya Nabi Muhammad SAW. Yang ngetuk banyak, nggak dibukain satu pintu, buka pintu yang lain, semua pintunya Nabi kita ketuk. Ya enggak tuh, Rasulullah terus aja. Insyaallah pastinya dibukain pintunya. Amin. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita ramaikan majelis-majelis maulid, dan tidak hanya kita hadiri, akan tetapi juga ikut serta di dalamnya. Apa yang bisa kita ikut sertakan baik secara moral, material ataupun apapun, insya Allah yang bisa kita kerjakan. Saya tidak sarankan teman-teman untuk semua yang di sini bikin acara maulid di rumahnya masing-masing, enggak. Kenapa gitu? Satu, teman-teman sekalian, kalau semuanya diundangin, siapa yang ngundang? Kalau semuanya ngundang, gitu kan, siapa yang datang? Semuanya jadi ngundang gitu kan, jadi nggak ada yang datang malahan. Benar apa enggak? Itu satu. Sama yang kedua, ini yang lebih penting nih, teman-teman sekalian. Ini yang lebih penting. Yang kedua, yang saya khawatirkan adalah malah kitanya jadi keujuban sendiri gitu. Kalau kita bikin maulid di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri, takut nggak kuat sama perasaan ujubnya itu loh, teman-teman sekalian. Kan teman-teman pada datang, orang-orang pada datang, gitu kan ya. Nah, daripada kayak begitu, akhirnya malah justru jadi enggak, iya, iya, khawatirnya gitu, khawatirnya. Lebih baik ikut serta. Majelis maulid yang sudah mengadakan maulid, nah itu, kamu ikut serta di dalam. Itu sama juga, maulidnya maulid kita juga, kan begitu kan? Acaranya acara kita juga gitu. Lagi pula bisa lebih banyak orang yang kumpul, tentu saja berkahnya kan lain. Kita seberapa, ibu-ibu, teman-teman, seberapa bisa undangin misalnya kayak hubabah, ya kan, yang udah tua-tua, yang doa-doanya mustajab gini gitu segala macem, berapa banyak kita bisa lakukan. Tapi kalau kemudian kita hadir di acara-acara seperti itu, udah kumpul semuanya mereka, alhamdulillah, berkahnya satu orang udah cukup buat kita. Nah gitu. Makanya teman-teman sekalian, semasa kita di Hadramut dulu, ya udah acaranya Hubabah Nur, yaitu juga acaranya kita semua.
Teman-teman yang pada punya rumah, teman-teman pada punya ini sendiri apa segala macam, nggak ada yang bikin acara, nggak ada. Acaranya Habib Umar, acara gubernur, itu semua acara kita. Itu yang diharapkan seperti itu juga, gitu ya. Kita ini ikut serta, nggak usah bikin masing-masing. Nadarin sekalian, silakan nadarin. Kalau urusan ini beres, saya kepengen ikutan nyumbang. Terserah tuh teman-teman, boleh silakan. Kalau memang merasa perlu untuk nazar, silakan. Dan teman-teman lihat, masya Allah. Sampai dalam kitabnya ini Abu Bakar Syatoh mengatakan, kalau kamu kepengen harta kamu berkah, keluarkan sebagian dari harta kamu tersebut untuk maulid. Kata beliau, kalau kamu pengen beras kamu berkah, keluarkan sebagian beras tersebut buat acara maulid. Kalau kamu pengen apaan yang kamu punya berkah, keluarkan sebagian buat majelis maulid. Dia bilang, karena kamu mengeluarkannya buat Nabi Muhammad SAW. Buat Nabi Muhammad SAW, enggak bawa keberkahan. Bakalan pasti bawa keberkahan. Punya apapun kita yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena gitu ya, teman-teman saya sekalian. Dengan tugasnya masing-masing. Teman-teman yang bisa apa, kerjain. Gitu. Yang bisa ikutan begadang ngapain ya? Seenggaknya bisa ngajak-ngajakin teman-temannya gitu kan. Yuk kita datang, naik, kita sewa kendaraan nih. Ayo deh kita iniin tetangga mau ikutan hadir nggak? Iya, gitu kan. Kita misalnya ada uang, ayo deh semuanya biar bisa hadir. Saya aja yang biayain ininya, transportasinya. Misalnya seperti itu. Sama. Teman-teman sekalian, apa aja yang kita bisa kerjain? Ada orang lagi ada masalah, ruwet, susah, kita bilang sama dia gitu. Udah, kamu hadir maulid aja. Hadiah nih dari saya. Kamu saya jemput, kamu saya hadirkan. Nanti pulangnya kamu saya anterin. Ini orang nggak pernah hadir majelis maulid. Teman-teman saya sekalian, bawa ke sana, doa nanti di sana. Insya Allah hajatnya diijabah. Gituin teman-teman, kerjain apa yang bisa kamu kerjakan. Dan itu teman-teman saya sekalian, hal yang benar-benar berasa manfaatnya. Emang benar banget Habib Ali Habsyi bilang, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Nggak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada lagi yang lebih besar dari majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Subhanallah. Saya ngerasain betul kebenaran dari ucapannya Habib Ali Habsyi. Kadang hadir majelis maulid gundah, gelisah, pulang happy. Pulang bisa senang bener rasanya. Waktu pagi-pagi itu keluar dari rumah mau hadir majelis maulid, ya Allah rasanya sumpek lah, inilah itulah, ada aja urusannya. Mana listrik mati, air nggak keluar, gitu ya. Ada ruwetnya perkara-perkara di rumah kita tuh ada aja tuh kan. Ya Allah, belum urusan anak ini, belum urusan gitu, belum begini begitu segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, hadir majelis maulid. Keluar ya Allah. Pas pulang alhamdulillah. Listrik udah ada yang bayarin rupanya nih. Buka air alhamdulillah. Udah hidup lagi nih sekarang. Semua urusan beres, pulang senang, hati gila, masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujalil kurub, kata Habib Ali Habsyi. Nggak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka menghancurkan kesumpekan, memberikan kelapangan hati. Kenapa bisa kayak begitu teman-teman sekalian? Karena nih kalau majelis maulidnya bener ya, karena nabinya hadir. Dan kalau udah Nabi Muhammad hadir, seribu sekalian, siapa sih yang pulang dari Nabi Muhammad tetap bawa kesumpekan? Nggak ada. Sahabat tuh lagi sumpeknya kayak gimana aja, datang menabi, ketemu sama Nabi, pulang hilang sumpeknya semua masalah hilang kalau udah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadir di majelis maulid seperti itu. Kalau niat mau benar, adab mau benar, seperti yang pernah saya sampaikan, adabnya benar, niatnya benar. Apalagi kalau ikut serta kita di dalam. Ibu, teman-teman saya sekalian, beberapa hari lagi kita akan sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Masuknya dari malam Selasa
Jadi ya Senin malam Selasa besok. Beberapa hari lagi nih ya. Senin malam Selasa, nah itu sudah masuk malam pertama bulan Rabiul Awal. Habib Umar bin Hafid bilang, Ibu dengerin. Habib Umar bin Hafid bilang, bulan Rabiul Awal itu bulan yang paling enak untuk mendekatkan seseorang umat kepada nabinya. Untuk mendekatkan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad alaihissalam itu paling cepat tuh bulan Rabiul Awal. Kamu kalau kepengen dekat sama Nabi Muhammad, paling cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Kenapa gitu? Karena bulan Rabiul Awal itu emang bulannya Nabi Muhammad. Semua hal-hal penting yang terjadi pada Nabi Muhammad tuh terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Allah kayaknya memang menghususkan bulan itu sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi bi'tsah Rabiul Awal, Nabi hijrah Rabiul Awal, Nabi wafat bahkan pada bulan Rabiul Awal. Makanya teman-teman saya sekalian, bulan paling enak ngedeketin kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pengen deket sama Nabi Muhammad? Bulan Rabiul Awal bulannya. Makanya emang kalau bulan Rabiul Awal saya lebih menghususkan diri saya untuk kajian-kajian yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan-perayaan Maulid, itu kan ya. Kemudian lagi kegembiraan kita atas Nabi Muhammad alaihissalam, pemaparan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, tentang syafaat Nabi Muhammad, tentang apapun aja yang terkait dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya nanti perayaan acara pengajian kita nih kita liburkan dulu pada bulan Oktober dan November. Nanti kita akan mulai lagi insyaallah. Sehat afiat panjang umur kita akan mulai lagi pada bulan Desember insyaallah. Atau nanti ya, nanti akan ada pengumumannya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian di bulan Oktober itu hadiri majelis-majelis Maulid. Hadiri. Itu adalah caramu untuk lebih mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri. Dan Bu, hadiri majelis Maulid itu intinya bukan ceramahnya, jangan salah. Ya, ceramahnya itu ibarat bubur ayam, itu cuman bawangnya doang atau kerupuknya. Kamu makan bubur ayam nggak pakai kerupuk, apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Pakai ya. Secara kamu kan suka kan kerupuk? Bukan. Nggak enak loh. Atau gini, makan kalau kamu suka pedas ya, itu tuh bubur ayam itu kayak sambelnya gitu. Enak apa nggak enak kalau makan bubur ayam nggak pakai sambel? Nah itu. Ya itu kurang lebih kayak gitu dah. Ya. Jadi tuh ceramahnya tuh kayak sambelnya dah. Jadinya kurang sedep gitu kan, kurang enak lah gitu, nggak semangat lah gitu makan bubur ayam kalau nggak pakai sambal. Nah ya, yang jadi bubur ayamnya apa Ustazah? Ya pembacaan maulidnya, terutama saat qiyamnya. Jangan sampai nggak kebagian qiyam. Kalau bisa sih dari awal gitu, tapi ibarat kata nggak dari awal tuh jangan sampai nggak kebagian qiyam. Makanya sedih saya kalau sampai hadir maulid nggak dapat qiyamnya, tuh saya sedih banget. Ya walaupun memang sebabnya kebanyakannya karena saya mengisi di majelis yang lain, gitu kan ya. Nah ibu-ibu yang kagak ngisi di majelis yang lain, ya jangan sampai nggak kebagian qiyam, Bu. Apalagi sok-sokan sibuk. Ada perayaan maulidnya 3 nih, 3-3-nya mau dihadirin. Apalagi mikirnya kayak gini, yang penting kan udah dapet beseknya nih Ustazah. Suka ada yang kayak begituan. Saya baru mau masuk majelis maulid, udah ada yang keluar bawa besek. Saya bilang, Bu, kan saya baru mau datang nih Bu. Ibu kan belum dengerin ceramah saya, kok ibu udah keluar aja? Dia bilang, Ustazah ada majelis yang lain Ustazah. Masih ada 2, ya Allah. Sibuk bener. Lebih sibuk dari Ustazahnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Lah Ustazah emang kayak begitu Ustazah, kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Undangannya banyak. Katanya gitu nih, kata ibu-ibu yang so sibuk, ya jangan dihadiri semuanya Bu, kagak mau ceramah ini.
Pilih salah satunya aja. Pilih salah satunya aja. Yang gimana Ustazah milihnya? Yang kamu paling perlukan. Ya kan? Yang kamu paling perlukan. Ntar kamu lama-lama tahu kok yang mana yang paling kamu perlukan. Dalam artian yang kamu ngerasain hadir di majelis maulid situ, rasa hati kamu tuh emang adem, enak, tenang, kamu berasa khusyuk hadirnya, dengerinnya, gitu ya. Enggak harus ceramah-ceramahnya, tapi perayaan maulidnya sendiri, rasa maulidnya sendiri tuh. Kan suka banyak nih orang katanya ngadain perayaan maulid gitu ya, tapi baca maulidnya cuman depan belakangnya doang. Ada nih, ada. Ada apa nggak ada? Ada. Nah yang kayak begituan kan istilahnya orang Betawi ini kurang resep. Ya kan? Ya udah kamu cari aja dah yang resep dah. Ya kan ya? Cari ya. Nah dari semua tempat teman-teman, saya sarankan padamu untuk tidak meninggalkan 3 majelis maulid. Dengerin. 3 majelis maulid ini jangan ditinggalin. Yang mana tuh Ustazah? Yang paling banyak berkahnya. Yang mana yang paling banyak berkahnya? Yang diadakan di tempat-tempat keramat. 1. Al-Hawi, 2. Kuitang, 3. Luar Batang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kamu tinggal di Jakarta, jangan tinggal 3 maulid itu. Ya, Al-Hawi, Kuitang, Luar Batang. Ama saya tambahin dah yang keempat sama yang kelima. Yang keempat, yang majelismu biasanya kamu hadirin tempatnya, dia ngadain maulid, kamu juga jangan nggak datang. Ya kan? Majelis biasa aja kamu datang, apalagi majelis maulid. Mesti banget kamu hadirin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang gurumu ngadain. Ya, yang diadain sama guru kamu gitu. Nah, kamu bergurunya sama siapa ya? Terserah dah tuh. Nah kalau bergurunya kamu sama saya, maksudnya gitu kan ya, saya ngadain majelis maulid 16 Oktober. Di mana Ustazah tempatnya ntar saya umumin, kamu cari tahu aja di Instagram. Oke? Gitu ya, cari tahu aja nanti gitu. Pokoknya kamu hadirin tuh. Dan kalau acara majelis maulid tempat saya, kamu hadirnya pagian dah. Kalau kesiangan ntar nggak dapet tempat. Iya. Seberapa pagi Ustazah? Ya kira-kira sebelum bangun kamu udah jalan. Baik itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.